Halo semuanya, perkenalkan saya Bayu dari tim channel Kuliah Nasihat. Pada kesempatan kali ini, saya membahas salah satu pesan yang saya dapat dari seorang kawan seusai kita diskusi. Pesannya sebagai berikut. Sederhananya, negara-negara yang punya otak karena sumber daya manusianya sudah mapan, mau nguras negara-negara yang nggak punya otak, tapi kaya akan sumber daya alam. Dan kita nggak bakalan siap, cuma siap jadi pasar hasil ilmu pengetahuan dan teknologi negara maju doang. Kalau dilihat sekilas, statement tersebut mengekspresikan pesimisme kalau Indonesia tak bisa menyaingi negara-negara lain yang secara ekonomi dan pengetahuannya lebih unggul. Memang, selaku negara dunia ketiga yang identik dengan kesusahan, masih banyak pekerjaan rumah bagi Indonesia, entah itu pemerintahannya maupun masyarakatnya untuk dapat bersaing dengan berbagai negara maju. Hanya saja, tertinggal sekarang bukan berarti akan terus tertinggal dan tergilas oleh zaman. Kita tengok sejarah sebentar mengenai hal ini. Dahulu, dunia dibuat kagum oleh pengetahuan orang-orang Mesir. Bahkan dalam buku sejarah filsafat barat karya Bertrand Russell, beberapa filsuf Yunani yang terkenal seperti Pythagoras dan Plato pernah belajar ke sana untuk beberapa waktu sebelum menjadi intelektual terkemuka di tanah para dewa. Di masa itu, selain Mesir, terdapat beberapa peradaban seperti Makedonia dan Persia yang menggagapkan dunia. Namun, seiring berjalannya waktu, pengaruh hilang dan timbul. Beberapa abad setelahnya, Persia lah yang ada di puncak peradaban. Sementara Mesir dan Makedonia kandas digantikan oleh Romawi. Setelahnya, eksistensi Persia dan Romawi pun perlahan tergusur. Peradaban Persia takluk oleh Islam, dan Eropa tak lagi diwakilkan oleh Romawi, tapi oleh Inggris, Prancis, Spanyol, dan Portugis. Masing-masing dari mereka punya kehebatan sendiri, baik itu dari segi militer, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Namun, sekali lagi zaman berputar dan pemain utama dunia berubah menjadi blok barat dan blok timur. Yang mana blok timur terdapat eksistensi Uni Soviet dan Cina, sementara di blok barat ada Amerika, Inggris, dan Prancis. Jika diperhatikan, ada peradaban yang berjaya kemudian hilang, dan ada peradaban yang tidak ada sama sekali kemudian dapat berjaya. Dalam kondisi Indonesia sekarang, walaupun menjadi negara berkembang dengan segala masalah dan keterbatasannya, tidak menutup kemungkinan Indonesia dapat maju dan tak lagi diperas sumber daya alamnya. Hanya saja, keadaan tersebut bukan sesuatu yang pasti terjadi tanpa perlu perjuangan. Setiap unsur Indonesia, baik itu pemerintahan dan segala perangkat, serta individu-individunya perlu melakukan dan mempersembahkan yang terbaik. Karena membicarakan pemerintahan adalah hal yang rumit, mari kita bicara sejenak bagaimana kontribusi kita selaku individu dalam memajukan Indonesia. Hal pertama yang dapat dilakukan adalah memilih karir sesuai dengan minat dan bakat. Karir sesuai minat dan bakat mendorong kita bekerja tanpa paksaan dengan hambatan yang minim. Bakat merupakan pemberian sejak kecil, entah itu pewariskan melalui DNA orang tua atau memang kita tercipta demikian secara random. Bakat matematis membuat pekerjaan programming dan engineering menjadi mudah, sementara minat kita pada salah satunya mendorong hasrat untuk terus berbuat tanpa henti. Yang kedua, bekerjalah untuk kesempurnaan, bukan untuk uang. Dalam bekerja, uang bukanlah satu-satunya motivasi. Tentu, uang akan datang dan semakin besar jumlahnya seiring waktu berjalan jika kita dapat bekerja secara sempurna. Jadi, pentingkanlah bekerja secara sempurna ketimbang bekerja asal dibayar. Kemudian, bangun iklim profesional yang suportif, bukan saling jegal untuk naik ke puncak. Memajukan negara tidak dapat dilakukan seorang diri. Batman terus menemui masalah jika sistem Gotham City tidak berubah untuk membuat masyarakatnya setara. Ketimbang menjadi Batman, lebih baik menjadi perubah tatanan dan sistem yang ada.
Tentu ini tidak dilakukan seorang diri juga. Kita perlu kelompok dengan semangat yang sama. Maka, alangkah baiknya jika kita berpartisipasi membangun iklim profesional dan saling support demi kemaslahatan bersama. Bukan saling jegal dan menghalalkan beragam cara untuk menjadi yang terbaik. Selanjutnya, kita perlu menghargai setiap hasil karya anak bangsa. Setiap negara maju karena berbuat dan berkarya. Cina, Jepang, Amerika, dan Inggris berkarya melalui brand-brand besar mereka. Misalnya, ada Huawei, ada ZTE, ada Honda, ada Sony, ada Ford, Apple, Siemens, dan Rolls-Royce. Jika Indonesia hendak maju, karya-karya serupa perlu ada. Tidak melulu soal teknologi, namun terkelola melalui perusahaan, entah itu milik perseorangan maupun milik negara. Setelahnya, tugas kita selaku masyarakat adalah mendukung karya tersebut dengan membelinya dan menggunakannya. Sebab, karya pada permulaan belum tentu berkualitas tinggi, namun perlu pendapatan yang jelas supaya membuatnya jadi lebih baik. Selain mendukung karya anak bangsa, kita selaku masyarakat dapat mendukung Indonesia melalui pengeluaran uang untuk investasi dan donasi, tidak melulu soal konsumsi. Investasi menjaga dan memperbanyak apa yang kita miliki. Dan jika kita investasi pada ide seseorang, kita juga turut membantu anak bangsa berbuat yang terbaik untuk Indonesia. Dan jika mereka sukses, maka uang yang kita investasikan akan membuat kita merasakan kesuksesan mereka juga. Mereka naik, kita pun ikut naik. Sementara, donasi adalah langkah lain untuk menciptakan kemajuan ekonomi. Selain membantu si penerima melangsungkan hidup, donasi juga bisa memicu perputaran uang, karena si penerima akan membelanjakan uangnya. Uang belanja ini akan memberikan keuntungan bagi pemilik toko, bagi perusahaan penyedia barang yang dibeli, bagi perusahaan logistik yang mendistribusikan barang dari pabrik ke toko, dan juga bagi beberapa dan berbagai macam perusahaan yang terlibat pada aktivitas ini. Yang terpenting, kita perlu menambah ide-ide dan pengetahuan secara berkala untuk kehidupan sehari-hari, ataupun untuk kehidupan profesional. Zaman akan terus berkembang dan kehadiran teknologi informasi menjadikan semuanya setara tanpa sekat. Ide akan hilir mudik dan inovasi baru pun terjadi. Jika kita tak menambah ide dan pengetahuan, kita hanya menjadi penonton saja untuk fenomena ini. Bahkan, bisa juga kita akan hanyut dan mati oleh derasnya arus perubahan. Baca buku menjadi salah satu cara yang layak dicoba untuk menambah ide dan pengetahuan agar tidak hanyut lalu mati. Intinya, Indonesia tetap memiliki kesempatan untuk maju karena bumi berputar dan kejayaan digilir dari satu kaum ke kaum lainnya. Dengan memantaskan diri melalui pemilihan karir yang tepat, berkarya dengan sempurna, saling mendukung, menghargai karya anak bangsa, berinvestasi dan berdonasi, serta banyak baca buku, kita turut menjadi sebab majunya Indonesia. Jika teman-teman ada komentar terhadap video ini, silahkan ketik di kolom komentar. Dan jika teman-teman ada pertanyaan atau isi pikiran yang ingin didiskusikan, juga silahkan ketik di kolom komentar. Dan jika pertanyaan serta isi pikiran tersebut menarik, tim channel Kuala Nasihat akan mengulasnya dan menjadi konten untuk video berikutnya. Dan juga buat teman-teman yang gak mau ketinggalan video-video update channel Kuala Nasihat, silahkan subscribe. Oke semuanya, sampai jumpa di video berikutnya. See you!